Pernahkah kamu merasa tubuhmu kosong, seolah semua tenaga telah dihisap keluar? Itu adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama mendorong diri, tidak mendengarkan sinyal yang diberikan tubuhmu. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas, memaksakan diri meski sudah lelah. Ketika tubuh tumbang, barulah kita menyadari bahwa inilah saatnya untuk berhenti dan merenung. Seringkali, kita berpikir waktu istirahat adalah sebuah kemewahan, padahal itu adalah kebutuhan. Saat kita terus melangkah tanpa menghargai batasan kita hanya merugikan diri sendiri. Disinilah renungan ini hadir, memberikan penyadaran untuk kembali mengenali diri kita. Dalam hidup ini, tak jarang kita merasa tertekan dengan berbagai tuntutan. Entah itu dari pekerjaan, kehidupan sosial, atau bahkan diri kita sendiri. Kita berjuang untuk memenuhi harapan, namun seringkali melupakan pentingnya menjaga diri. Semua tekanan ini dapat berujung pada titik lelah yang memaksa kita berhenti, bukan karena kita ingin, tetapi sudah tidak ada energi yang tersisa. Pada saat itulah, kita dianjurkan untuk melihat ke dalam diri, memahami bahwa perjalanan menuju perbaikan tidak akan pernah bisa dipaksakan. Mari kita mulai menelisik perjalanan ini lebih dalam, merasakan setiap detil dari proses yang mungkin kita anggap remeh, namun sangat penting untuk kebangkitan kita. Realita pahit seringkali tak mengenakan untuk dirasakan. Kita selalu dihadapkan pada harapan dan kenyataan yang begitu bertolak belakang. Tertekan untuk memenuhi ekspektasi, tetapi di sisi lain merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ketika kamu terus-menerus berusaha untuk tampil sempurna, di saat yang sama kamu mengabaikan kebutuhan dasar dirimu. Dalam perjalanan ini, banyak dari kita yang berjuang dengan perasaan tidak pernah cukup baik. Rasa cukup itu seakan menjadi barang langka di tengah perjuangan kita. Ada saatnya ketika beban yang dianggap ringan, tiba-tiba menjadi tak tertahankan. Mungkin itu sebuah tugas yang menumpuk, permintaan yang tak kunjung henti, atau bahkan tuntutan dari orang-orang terdekat. Saat itulah kamu mulai merasakan sakit yang tak kasat mata, menggerogoti jiwamu perlahan. Kamu merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi batin juga ikut terpukul. Kelelahan yang dialami bukan sekadar nikmat, namun sebuah sinyal bahwa sesuatu harus berubah. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Kecil atau besar, setiap persoalan itu penting untuk kita cermati. Kenyataannya, kita seringkali mengabaikan sinyal dari tubuh, merasa bisa terus berlari meski sudah letih. Kita beranggapan bahwa beristirahat adalah tanda kelemahan, padahal itu justru langkah yang perlu diambil. Merasa terjebak di dalam rutinitas, banyak yang berjuang dengan perasaan bersalah ketika memutuskan untuk berhenti sejenak, padahal tubuh tidak selalu mengikuti kehendak pikiran. Setiap detik yang terbuang dalam rasa bersalah itu hanya menambah beban. Lalu, kita mengambil langkah mundur, merasa terasing dari diri sendiri. Ironis bukan? Kita mengejar pencapaian, tetapi pada saat yang bersamaan, kita kehilangan siapa diri kita yang sebenarnya. Keputusan untuk berhenti menjadi sulit, apalagi jika lingkungan tidak mendukung. Namun, saat tubuh akhirnya berhenti dengan paksa, kita hanya bisa menatap kosong. Kesadaran mungkin datang, tapi apa yang terjadi dengan jiwa kita? Ada kalanya kita bertanya, sejatinya apa yang kita cari? Adakah tujuan yang sebanding dengan rasa sakit yang kita alami? Atau, akankah kita terus terjebak dalam pola yang buruk? Seringkali, kita terbenam dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa hal itu bisa menghancurkan diri sendiri. Ini bukan sekadar perjalanan, tetapi sebuah pencarian jati diri yang telah lama terabaikan. Dalam hitungan bulan kita dapat merasa kehilangan arah,
tanpa tahu harus melangkah kemana. Satu hal yang harus diingat, kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, mungkin itu adalah titik awal untuk memahami diri lebih dalam. Ketika semua terasa hampa dan kosong, saat itulah kita mulai mengenali suara batin kita yang mungkin selama ini teredam. Mungkin diri kita berteriak meminta perhatian, saat dunia terus mendesak kita untuk berlari lebih cepat. Menghadapi realita ini memang pahit, tetapi bisa menjadi awal dari kebangkitan yang sebenarnya. Jangan merasa sendiri dalam perjalanan ini. Banyak dari kita merasakan hal yang sama, dan itu adalah perjalanan yang wajar. Saat kita berbagi cerita, kita menyadari bahwa jalan ini tidak sepi. Kita memiliki kesempatan untuk saling mendukung, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai komunitas. Ini saatnya kita buktikan bahwa kita mampu bertahan, tanpa harus mengorbankan diri di prosesnya. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam begadang menyelesaikan tugas, di tengah tekanan teman dan dosen. Dia tahu bahwa tubuhnya butuh istirahat, namun rasa takut akan ketidakcukupan mendorongnya untuk terus bekerja. Malam-malam berujung pada hari yang hampa, hanya tersisa rasa lelah dan ketidakpuasan. Setiap kali dia melihat teman-temannya yang tampaknya bisa mengelola waktu dengan baik, rasa cemburu dan putus asa pun menghampiri. Dalam situasi ini, setiap hari, dia terbangun merasa tidak berenergi, tetapi berusaha untuk tidak memperhatikan rasa sakit itu. Apa yang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan seringkali menjadi momen tertekan tanpa henti, dan dia terus terjebak dalam siklus ini. Atau seorang ibu yang selalu berjuang menghadirkan senyuman di wajah anak-anaknya. Dengan segala rutinitas rumah, pekerjaan, dan tanggung jawab, ia merasa capek namun terus menampik rasa lelah itu. Rasa kasih sayang tak sebanding dengan kelelahan yang terus menumpuk dalam hati dan fisiknya. Setiap kali tidurnya terganggu, ia merasa bersalah dan meragukan kemampuannya sebagai ibu. Ia berjuang di zona nyaman yang semu. Namun di balik kepandaian itu, ada ketakutan akan ketidakmampuannya sebagai ibu yang baik. Seakan-akan tugas untuk menjadi sempurna harus diteruskan, dan tanpa disadari, ia semakin terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Ada pula seorang dokter muda yang berusaha tetap tenang di tengah keramaian rumah sakit. Dengan semua beban tugas yang harus dihadapi, kadang ia merasa hampir tidak bisa bernapas. Di tengah kesibukan itu, rasa lelah berbicara dengan keras, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Ia merasakan tekanan untuk selalu siap sedia, tetapi di balik senyum itu, tersimpan kelelahan yang menyakitkan. Tiap tugas datang bertubi-tubi, dan di situasi tersebut, sulit baginya untuk mengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisiknya. Seolah-olah ia terjebak dalam spiral tanpa jalan keluar dan langkah yang terus maju tanpa henti. Ketika kamu mendengar cerita ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa terhubung. Kita semua pernah berada dalam posisi serba salah, di mana kita merasa terjebak. Seringkali, kita tanya, apa gunanya semua ini? Dan mungkin tidak ada jawaban yang memuaskan. Hidup dalam kesibukan ini menjadi sebuah rutinitas yang terasa memilukan dan penuh rasa dorong yang tidak menjanjikan kepuasan. Setiap harinya sama, dan kita cenderung melupakan pentingnya mendengarkan suara hati kita sendiri. Hari-hari berganti, tetapi kita hanya berputar di tempat yang sama. Ketika seseorang berpikir untuk berhenti, ada rasa takut yang menghampiri. Kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika aku mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri? Namun, dengan kebiasaan bertindak cepat, kita terus mengabaikan suara hati yang merangkum kerinduan untuk bernafas.
Hal ini menyadarkan kita bahwa kita harus memberi ruang untuk diri kita sendiri agar dapat melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih baik. Mendengarkan diri sendiri seringkali adalah langkah tersulit. Kita tidak diajarkan untuk memperhatikan kebutuhan kita sendiri, justru seringkali diajarkan untuk mengutamakan orang lain. Perlu adanya keberanian untuk melangkah mundur dan menilai situasi dari sudut pandang yang berbeda, agar kita bisa menemukan cara baru untuk menghargai diri sendiri. Ketika kesadaran ini muncul, mungkin akan ada jalan menuju ketenangan yang selama ini kita cari. Perjalanan panjang itu tak harus dilalui sendirian, dan ada kekuatan dalam berbagi pengalaman. Temukan cara untuk merawat diri sendiri melalui tindakan kecil sehari-hari, seperti sediakan waktu untuk istirahat, membaca buku, atau sekadar bernafas dengan tenang. Kesadaran ini akan membantumu untuk menemukan kembali motivasi yang selama ini terabaikan oleh rutinitas. Kesehatan mental dan fisikmu adalah prioritas, dan saat kamu menyadarinya, langkahmu menuju keseimbangan hidup akan semakin mudah. Ingat, merawat diri bukanlah tindakan egois, melainkan langkah bijak untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih bermakna. Satu malam, setelah begadang berhari-hari, mahasiswa itu merasa tidak bisa lagi. Semuanya terasa gelap dan ia terjatuh. Dalam keadaan terpuruk, dia menyadari betapa pentingnya berhenti dan memberi diri waktu. Momen ini adalah titik balik. Dalam keheningan malam, dia mulai berpikir, adakah cara untuk memprioritaskan kesehatannya tanpa merasa bersalah? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya, dan perlahan-lahan, ia menyadari bahwa jadwal yang terlalu padat hanya akan menjerumuskannya lebih dalam ke dalam keletihan. Mungkin ia bisa mencoba untuk membuat jadwal yang lebih berimbang, di mana ada waktu untuk belajar, beristirahat, dan berinteraksi dengan orang-orang terdekat, menghasilkan rutinitas yang lebih sehat. Ibu yang terus berjuang, suatu pagi merasa pusing yang tak kunjung reda. Dalam keramaian rumah tangga, ia akhirnya mengaku kepada dirinya sendiri bahwa ia butuh bantuan. Dalam momen kejujuran itu, dia merasa lega. Maka, dia mulai meminta waktu untuk diri sendiri, merencanakan waktu istirahat tanpa merasa bersalah. Langkah kecil ini terasa menakutkan, tapi ia yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Mulai mengatur pertemuan di waktu-waktu tertentu untuk bersantai dan menikmati waktu sendirian, meski hanya sejenak, menghadirkan perubahan besar yang sangat dibutuhkan. Mungkin tidak semua orang akan mengerti, namun keputusannya untuk bersuara itu sangat berharga. Dokter muda tersebut, saat menghadapi situasi darurat, tiba-tiba merasakan kelelahan yang luar biasa. Dalam kepanikan yang membara, ia sadar bahwa ia perlu menjaga kesehatannya agar bisa terus membantu orang lain. Sadar bahwa tanpa kesehatan, ia tidak bisa memberikan perawatan yang baik. Sejak saat itu, ia belajar untuk menetapkan batasan dan menghargai waktu istirahat. Dia mulai mengatur jadwal dengan bijak, dan itu memberi dampak yang luar biasa. Rasa segar yang didapat memberi efek positif, menyadarkan bahwa dia bisa lebih baik dengan menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Kesehatan mentalnya pulih, dan itu memberi motivasi baru untuk bekerja lebih baik lagi. Berubah bukanlah proses yang semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dengan keberanian untuk mengakui kebutuhan diri, perubahan mulai terlihat. Ada kalanya, perjalanan menuju diri sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak dapat terus-menerus berlari tanpa henti. Musuh terbesar dalam diri kita adalah perasaan bersalah ketika menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kita semua perlu berhadapan dengan kenyataan ini dan mulai menemukan kembali jati diri kita yang mungkin salah satunya telah lama terabaikan dalam perjalanan hidup kita yang padat. Saat kita memilih untuk berhenti dan merenung,
itulah saatnya perubahan mulai terjadi. Langkah-langkah kecil dapat menjadi titik awal yang besar. Jika kita berani mengambil detik-detik itu, kita akan menemukan momen-momen refleksi yang membawa pencerahan. Tentu saja, akan ada tantangan di sepanjang jalan. Namun, melalui tantangan itulah kita menjadi semakin kuat dan lebih bijaksana. Membiarkan diri kita mengenali kebutuhan adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Saat kita mulai mengutamakan kesehatan kita, keajaiban akan datang perlahan. Menghadapi ketidakpastian dan menjaga diri sendiri adalah sebuah seni yang harus dipelajari. Proses ini mengajarkan kita bahwa memberi diri waktu adalah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu kondisi buruk untuk mulai melakukannya. Mari kita mulai sekarang juga. Saat kita menyadari bahwa semua perjuangan dan ketidakpastian adalah bagian dari proses, kita belajar untuk lebih memahami diri sendiri. Proses ini mungkin penuh tantangan, tetapi setiap langkah kecil yang diambil akan menuntun kita menuju kebangkitan yang sebenarnya. Kesadaran ini menjadi jendela baru untuk melihat hidup kita dari sudut pandang yang lebih baik. Berhenti sejenak bukanlah langkah mundur, melainkan langkah cerdas untuk maju. Hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati, bukan diperjuangkan dengan pedih dan tanpa henti. Mari kita ingat bahwa beristirahat adalah bagian yang sangat esensial dari perjalanan itu. Ini bukan tentang menyerah, tetapi memberi ruang bagi diri kita untuk merefleksikan dan berproses. Ketika kita sepakat untuk berhenti, kita sebenarnya tengah memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berevolusi. Mari kita jaga kesehatan jiwa dan raga kita, agar bisa melanjutkan perjalanan menuju tujuan kita tanpa kehilangan jati diri. Melangkah dengan cara yang lebih peka pada batasan diri tidak hanya akan mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga bagaimana kita merawat diri sendiri. Ini adalah seruan bagi kita untuk berani beristirahat, dan menyadari bahwa kita semua layak mendapatkan waktu untuk diri sendiri. Dalam kebisingan hidup, mengingat diri sendiri adalah bentuk keberanian yang sejati. Ingatlah, kebangkitan sejati dimulai dari kesadaran dan keputusan untuk menghargai diri sendiri. Kita memiliki potensi untuk bangkit kembali, asalkan kita mau mendengar suara hati yang telah kita abaikan. Ketika kita memberi diri kita kesempatan untuk berhenti sejenak, kita sedang membangun kembali kekuatan untuk melanjutkan langkah menuju arah yang lebih baik dan lebih kuat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan tegas dan penuh harapan, sebab kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada di depan kita, menanti dilakoni dengan penuh keberanian. Ketahuilah bahwa pilihan untuk memperbaiki hidup selalu ada, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Saat kamu merasa ragu, ingatkan dirimu untuk tetap berjuang, karena hidup ini adalah tentang bagaimana kita bangkit kembali setiap kali terjatuh. Jadikan setiap momen sebagai peluang untuk merefleksikan diri, dan mulailah menerapkan perubahan kecil yang akan berdampak besar. Dengan langkah keberanian, kamu bisa mencapai masa depan yang lebih cerah dan berarti bagi dirimu. Satu pesan terakhir, rawatlah dirimu dalam perjalanan ini. Beri diri waktu untuk beristirahat, untuk bersyukur, dan untuk bermimpi. Ingat, semakin kamu mengenal diri, semakin kuat kamu menjadi. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri, kita juga akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu banyak potensi dalam dirimu, dan saatnya untuk mewujudkannya.